Sehat ya? Alhamdulillah Bu dosen sehat. Siap untuk mengikuti ujian ya. Baik Ibu, Insya Allah. sudah tahu Ibu akan diuji oleh kita bertiga, akan dinilai satu yang bertanya tapi tiga yang menilai. Siap ya? Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Marwana. Terima kasih Ibu Nelly. Ya, Pak sama-sama. Dekan yang saya hormati. Baik, untuk Ibu Nur Wahida siap Bu ya, sehat. Sehat Bu Pamong. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu ya, supaya waktu kita bisa pakai secara efektif. Untuk Bu Nur Wahida, untuk pertemuan pertama, untuk pertanyaan pertama, soalnya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini eh, terkait dengan penguasaan teori belajar ya yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Tadi Ibu Ida ini direkam ya. Jadi kami memberikan pertanyaan tapi tiga yang menilai ya. Dan ini akan direkam oleh admin. Baik, Bu Nur Wahida, terkait dengan penyusunan rancangan pengembangan pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, Bu ya. Bisa Ibu menjelaskan apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka? Baik Ibu, yang saya ketahui tentang kurikulum Merdeka itu adalah suatu konsep kurikulum pendidikan yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik mereka. Baik, tadi sudah disebutkan ya tentang karakteristik kebutuhan siswa ya. Mungkin Ibu bisa menyebutkan apa karakteristik dari kurikulum Merdeka, Ibu? Karakteristik dari kurikulum Merdeka itu ada yang pertama yaitu fokus pada materi yang esensial atau penting. Yang kedua yaitu waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi serta karakter. Yang ketiga capaian pembelajarannya itu per fase dan jam pelajaran yang lebih fleksibel, Ibu. Dan yang keempat itu memberikan fleksibilitas bagi pendidik atau bagi gurunya, dan yang kelima itu mengedepankan gotong royong. Baik, Ibu, kita pindah ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua terkait dengan perumusan pengembangan pembelajaran, Bu ya. Di situ ada tujuan pembelajaran ya, ada tujuan pembelajaran biasa disebut dengan TP. Bu ya, TP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, pendekatan teknologikal, pedagogik ya. Semua ada di pengembangan pembelajaran, Bu ya. Yang saya ingin tanyakan, apa saja komponen yang ada dalam capaian pembelajaran, Ibu? Bisa disebutkan 4 komponen yang ada dalam capaian Ya, pembelajaran. Ibu, komponen yang ada di dalam capaian pembelajaran itu ada 4. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran. Yang kedua ada tujuan dari mata pelajaran itu sendiri. Yang ketiga karakteristik mata pelajaran dan capaian pembelajaran setiap fase. Baik, ya. Kemudian bisa dijelaskan Ibu yang mana yang tujuan pembelajaran? Yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Oke, baik Bu ya. Itu adalah pengembangan pembelajaran menurut paham Ibu ya. Itu perlu diketahui bahwasanya dalam tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi Bu ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap yang diperoleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, kita pindah di soal yang ketiga untuk modul ajar Bu ya. Soal yang ketiga ini terkait dengan komponen Bu ya, komponen perangkat pembelajaran yang sering Ibu buat, sering Ibu rancang ya. Dalam komponen perangkat pembelajaran itu ada
beberapa komponen ya, ada informasi umum, ada kompetensi inti, ada lampiran. Bu ya, Ibu bisa menjelaskan ya apa isi dari informasi umum dan apa isi dari kompetensi inti? Oh iya Ibu, yang di informasi umum itu ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, ada SAPRAS, sarana dan prasarana, target peserta didik, ada model pembelajaran serta metode pembelajaran. Sedangkan yang di komponen intinya itu ada tujuan dari kegiatan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi, asesmen atau biasa kita sebut dengan penilaian. Oke, baik Ibu Nur Wahida. Untuk pertanyaan pemantik sebentar ada Bu Nelly yang akan ini yang meminta Ibu untuk ini ya simulasi tentang perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat. Baik Ibu, soal yang keempat tentang pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial Bu ya. Tentang pendalaman dan penguasaan. Ini pendalaman materi Bu ya, penguasaan modul ajar atau perangkat modul ajar. Dalam pendalaman dan penguasaan itu ada materi ajar esensial, ya ada materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognisi ya, ataupun HOTS. Bisa Ibu menjelaskan apa itu materi esensial? Materi esensial itu Ibu adalah pengetahuan dasar yang penting dan pokok. Bedanya dengan aspek material itu apa Ibu? Aspek materialnya maksudnya berupa tapi Bu bisa diulang? Perbedaannya materi ajar esensial dengan aspek material maksud saya Ibu ya. Oh iya iya, maksudnya materi esensial itu yang masih berupa pengetahuan dasar penting atau pokok berupa materi pelajaran yang perlu kita pahami, yang perlu dipahami oleh peserta didik kita. Sedangkan material aspek material yang advance material advance merupakan pengembangan dari materi yang sebelumnya sudah ada. Oke, Ibu mengajar di jenjang mana Ibu? Saya mengajar di Taman Kanak-kanak, Bu Pamong. Oh iya, taman kanak-kanak. Iya. Memang tidak dipertanyakan kalau ini ya sudah menjiwa. Menjiwa saya lihat itu cara menyampaikannya beda kan dengan ini ya yang guru TK beda juga dengan guru SD, SMP, SMA kan beda biasa bawaannya. Iya. Tapi Ibu Ida, pertanyaan terakhir dari saya Bu ya. Ini terkait dengan pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran Bu ya. Ada asesmen awal, formatif, sumatif. Bisa dijelaskan Ibu yang mana yang dimaksud dengan asesmen awal, formatif, dan sumatif? Asesmen awal itu adalah asesmen diagnostik yang membantu merancang pengajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman awal peserta didik. Asesmen formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran untuk menemukan umpan balik yang real atau yang real time untuk perbaikan, dan asesmen sumatif itu memberikan gambaran keseluruhan tentang pemahaman siswa dan bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Baik. Baik, makasih Bu Nur Hidayah sudah menjawab sesuai dengan apa yang kami minta. Mudah-mudahan Bu Nur Hidayah bisa lulus dan masih semangat ya. Selanjutnya Ibu saya serahkan kepada Ibu penguji selanjutnya. Terima kasih Bu Hidayah. Sama-sama Bu Pamong, terima kasih. Baik Ibu Marwana, Ibu Nur Wahida masih sehat ya? Alhamdulillah Bu, masih sehat dan masih semangat. Siap untuk melakukan ya, masih semangat untuk melakukan ujiannya, ikuti ujian. Oke Ibu Nur Wahida, kemarin kan Ibu sudah per-teaching ya,
saya pingin Ibu memberikan cuplikan atau simulasi tentang kegiatan membuka pelajaran ya. Kegiatan awal membuka pelajaran itu bagaimana menarik perhatian siswa, memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran dengan beberapa pertanyaan pemantik. Ya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi ya hari ini. Senang rasanya Bu Guru bisa bertemu dengan kalian. Hari ini adalah hari Rabu. Kita akan belajar tentang tema binatang ciptaan Allah dengan subtemanya yaitu kelinci binatang kesukaanku. Oke sayang, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa dulu ya. Oke, sama-sama ya. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. 5 jari kananku, 5 jari kiri, ku kumpul jadi satu, ku buka dan berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membaca doa. Hari ini Ibu Guru akan memperkenalkan tema yang akan kita pelajari. Ayo, tepuk fokus. Halo kawan-kawan, tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Oke, sebelum Ibu Guru memulai, Ibu Guru mau tanya nih sama anak-anaknya Ibu Guru yang ganteng dan yang cantik-cantik. Ada yang tahu tidak kelinci itu sukanya makan apa ya? Ada yang tahu? Oh iya betul, ternyata kelinci suka makan wortel. Lihat nih, Bu Guru punya gambar kelinci yang lagi makan wortel. Ada yang tahu tidak? Bulunya kelinci itu warna apa saja sih? Apa? Oh, ada warna coklat. Iya betul. Ternyata Bu Guru juga punya gambar kelinci warna coklat. Pintar ya anak-anaknya Ibu Guru. Kalau begitu ada yang tahu tidak? Biasanya ada yang punya kelinci terus disimpan di rumah. Biasanya kelincinya itu disimpan di mana sih sayang? Apa? Oh, ternyata ada kandangnya. Iya betul, ini kandangnya kelinci. Ini kelincinya Ibu Guru ya. Ibu Guru simpan di dalam kandang. Kalau yang habitat aslinya ada tidak yang tahu? Kelinci biasanya tinggal di mana? Apa sayang? Oh iya betul, kelincinya biasa bersarang di bawah tanah ya, seperti ini ya. Ini gambar kelincinya Bu Guru. Yang kelincinya itu tinggal di dalam tanah. Ih, pintar dan hebat-hebat semua anaknya Bu Guru hari ini. Kalau begitu, ayo kita akan memulai pelajaran hari ini sayang ya. Hari ini kita akan belajar tentang menggambar kelinci, mewarnai kelinci, dan menghitung jumlah kelinci. Oke? Oke sayangku. Ada yang tahu kelinci itu bentuknya bagaimana sih? Ada yang bisa sebutkan? Oke, cukup Kelinci? Bu, cukup. Oke, iya terima kasih Bu Pamo. Terima kasih Bu Oke, dosen. ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya Bu Nurwaida. Ternyata memang belajar untuk anak-anak TK ini sangat menyenangkan ya. Dari tadi kita dengar yang SMP, SMA ya. Ini Bu Ruwaida membawa suasana yang baru di akhir pertemuan kita yang kita dengan Ibu Marwana sudah yang padekan, dengan padekan sudah dulu dari pagi nih. Dari jam 8 nih ya. Ini Ibu Ruwaida sudah menghidupkan kembali semangat kita. Oke, Ibu Ruwaida dalam penerapan pembelajarnya apakah Ibu Ruwaida juga menerapkan inovasi-inovasi ya dalam pembelajaran ini sesuai dengan apa Merdeka Belajar ya di TK pakai kurikulum
kurikulum Merdeka Belajar atau belum? Sementara Bu dosen, kami sementara beradaptasi menggunakan kurikulum Merdeka di sekolah. Oke, bagaimana inovasinya Bu? Baik dalam Eh, model, metode, ya, ataupun apa namanya pendekatan. Kalau di sekolah, Bu dosen, model inovatif yang biasanya kami gunakan itu masih dalam berbentuk video ya, video pembelajaran. Misalnya pada tema kelinci tadi, saya menampilkan video dari laptop saya putar, kemudian saya perlihatkan kepada peserta didik saya, ini loh anak-anak, Ibu Guru punya video, ayo kita nonton sama-sama. Dari video itu, Bu dosen, anak-anak biasa timbul pertanyaan, Bu Guru, kok kelincinya telinganya panjang, kok kelincinya makannya ini, biasanya dari cuman seperti itu Bu, karena kalau yang lain mungkin karena keterbatasan alat ya di sekolah, jadi kami belum bisa terlalu menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, baik Bu. Tapi saya yakin bahwa guru-guru TK itu pasti sangat apa namanya variatif ya dalam proses pembelajarannya. Pasti tadi ada beberapa metode atau model yang Bapak Ibu yang biasa Ibu-ibu atau Bapak Ibu gunakan di tingkatan SD. Oh, Karena siswanya kan cepat bosan kalau tidak tadi video sudah masuk itu ya Bu ya. betul, betul. Itu jadi sekalian juga mungkin Ibu saya akan bertanya berkaitan dengan tadi kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka ya. Tadi dengan Ibu menampilkan video lalu mereka bisa tingkatan untuk tingkatan anak TK ya, mereka sudah bisa dari video itu mereka melihat bahwa oh ini kelinci, toh. Kelinci ini makan apa gitu ya. Mereka sudah punya imajinasi untuk berpikir itu berarti juga sama dengan mereka sudah mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kreatif karena ini untuk tingkatan anak anak SD ya Bu ya, anak TK ya Bu ya. Iya Bu Oke, dosen. kemudian untuk apa PBL dan PJBL-nya Ya, ya. apakah juga sudah diterapkan? Kalau untuk PBL dan PJBL-nya, iya Bu dosen, biasanya kalau di PBL itu kita menggunakan, maksudnya Bu dosen, apa metode yang saya gunakan pada PBL, PJBL begitu? Iya. Kira-kira Ibu tahu apa perbedaan PBL dan PJBL? Oh iya, biasa terletak pada langkah-langkahnya Ibu. Perbedaan antara PBL dan PJBL itu terletak pada langkah-langkah atau sintaknya Ibu. Perbedaannya apa itu? Yang paling Perbedaannya mendasar apa? kalau di PBL itu ada 5 sintak, mulai dari orientasi peserta didik, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga itu membimbing, yang keempat mengembangkan, dan yang kelima itu menganalisis. Jadi dia lebih kayak apa Bu? Memecahkan masalah ya. Jadi Iya, tadi misalnya contohnya Ibu memberikan apa video, menunjukkan kepada mereka untuk melihat video. Dari situ mereka sudah bisa melihat untuk dapat memecahkan masalah. Oh ternyata ini kelinci. Warnanya ada berapa atau bulunya gimana? Dari iya. ciri-ciri apa morfologinya bisa dikembangkan menjadi apa mereka bisa memecahkan masalah. Kalau kalau PJBL-nya lebih ke Kalau PJBL-nya itu Bodosen ada 6 sintak atau 6 langkah-langkah. Yang pertama yaitu ya silakan. eh, penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua itu menyusun perencanaan proyek, yang ketiga Ya, itu melaksanakan penyelidikan, yang keempat pengembangan tentang produk atau hasil, yang kelima penyajian hasil proyek, dan yang keenam itu ada evaluasi serta refleksi. Bu dosen, kalau proyeknya Ibu buat suruh mereka buat apa? kalau Saya pikir di saya tingkat dosen, TK juga boleh ada. ya boleh. Tapi kebetulan di PJBL saya Bu dosen, saya berganti tema ke mangga, mangga manis kesukaanku. Saya membuat kolase dari kulit telur.
saya tempelkan ke Oh, dalam ke dalam apa buah mangga itu sudah kami warnai, kemudian kami seperti ini Bu dosen ya. Kebetulan saya bawa nih oh ya. hasil karyanya. Jadi itu siswa disuruh untuk menempel. Untuk Bu dosennya ada pertamanya kita membuatkan sketsa, ini sketsa buah mangga, kemudian Oh iya, mangganya diberi warna dulu Bu dosen, kemudian ada telur, kan biasa anak-anak di rumah suka makan iya. telur ya, telurnya kulit telurnya Oh jangan iya, mereka tempel. Iya, mereka oke. tempel Itu menggunakan sudah masuk Bu PJBL-nya. Kan mereka membuat satu produk ya. satu Kalau produk. anak saya dulu juga itu waktu TK itu dikasih lilin Cina, toh? Disuruh beli lilin Cina, lalu mereka disuruh untuk membuat itu. Ada hewan ya, bentuknya dari lilin Cina. Itu juga bisa masuk di kemampuan, tadi mereka membuat proyek karena mereka disuruh untuk bisa membuat ya. Oke, baik Bu. Oke, kita lanjut untuk apa namanya kemampuan informasi dan komunikasi ya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tadi. Siswa kan belum bisa disuruh untuk mencari di itu ya, karena masih TK ya. Nah, Iya, tetapi ibu gurunya yang eh, memberikan ya, misalnya tadi pembelajaran melalui video ya, berarti secara digital juga sudah dilakukan ya, meskipun itu melalui video. Oke, lanjut Bu. Dalam proses pembelajarannya dalam kehidupan sehari-hari, itu materi yang Ibu ajarkan itu apakah diintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari atau kehidupan yang nyata yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama? eh, yang dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi beragama ya, Bu Iya, dosen, iya, iya. yaitu yang pertama yaitu menghormati perbedaan dan keyakinan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak, Ya. menjunjung toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakan bahasa yang bijak serta santun. Oke. Oke, baik Ibu, kita lanjut di P5, PPRA dan PTK. Untuk apa P5 ini Ibu kan sudah membuat apa modul toh? Modul proyek. Jadi di sini ada dalam penyusunannya itu kan ada 4 indikator dalam penyusunan proyek modul proyek tadi. Tolong Ibu sebutkan dan jelaskan kepada saya 4 indikator tadi. Eh, Tentang Silakan. susunan profil Bu dosen, Iya, ya. iya, Pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang iya, kedua itu berkebinekaan global, iya. gotong royong dan mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Serta tujuannya yaitu eh, pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta kolaboratif, penguatan nilai-nilai agama dan moral dalam konteks kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, dan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan, penguatan nilai agama dan moral dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, Serta yang berikut. aktivitasnya yaitu pembelajaran berbasis proyek, kerja kelompok, inovasi dan kreativitas, serta refleksi. Oke, lanjut di PTK. Ya, untuk PTK dalam menyusun proposalnya juga ada 4 indikator yang perlu diperhatikan. Tolong sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu
Ada latar belakang masalahnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian. Terus lanjut, Bu. Yang kedua yaitu kajian teori dan penelitian terdahulu, di mana kita mengumpulkan teori-teori serta meninjau penelitian terdahulu yang sudah ada. Yang ketiga yaitu metode penelitian, di mana di dalamnya ada desain penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dan instrumen penelitiannya itu berupa instrumen observasi, tes, kuesioner atau angket, serta catatan lapangan atau jurnal refleksi. Oke, cukup. Pak Dekan, silakan Pak Dekan melanjutkan untuk baca tulis Al-Quran. Saya ke Ya, baik. Terima kasih Ibu Nur Wahidah. Iya, Pak Dekan. Ada N itu terakhir itu apa itu N itu? Itu nama bapak saya, Pak Dekan, namanya Nasir. Oh, nama Bapak Nasir ya. Iya. Berarti di ijazah itu Nur Wahidah Nasir begitu. Nur Wahidah N. Oh, N saja. Wah, N itu saja. tak boleh itu main N aja itu. Harus dijelas nama Bapak itu jelaskan ya. Iya, Pak Itu kan dosen. sudah terlanjur kayak gitu ya. Iya. Harusnya itu langsung Nur Wahidah Nasir. Nah, begitu. Baik, ya. Sekarang giliran saya. Ibu coba buka di surat Al-Anfal. Buka di Al-Quran surat Al-Anfal. Di ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Ya. Lalu dibacakan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Kullil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihus sata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Bu, bacaannya coba diperhatikan baik-baik bacanya, Bu ya. Nah, tadi itu Al-Anfal itu dia agak ini di situ ya. Nah, kemudian ada lagi ada 3 tadi. Kesalahan-kesalahan saya lihat ada 3 tadi ya. Nah, jadi kalau kita baca ayat suci Al-Quran ya, nah napas kita tidak cukup, kita mau berhenti ya, huruf di belakang itu huruf terakhir ya, kita wakaf atau kita matikan, jangan dikasih tanda bacanya ya. Nah begitu. Nah, kemudian juga ini ada juga di in kuntum ya. Tadi saya tidak terlalu tadi perhatikan itu. Nah, itu juga bacanya samar-samar. Bacanya samar-samar itu. Jadi bukan in kuntum tapi in kuntum ya. Bunyi kalau nya, nya. Nah, itu huruf-huruf ijhar yang ada 15 itu ya. Kita belajar tentang ini semacam begitu ya. Ibu nanti diperlancar ya ngajinya ya. Sering-sering ngaji karena Ibu kan guru agama toh? Iya, guru kelas dan guru agama di Iya, TK. kalau guru kelas ya, itu hampir semua mata pelajaran harus bisa. Iya, Pak Beda dosen. dengan guru kelas ya, beda dengan guru mata bidang studi. Nah, begitu ya. Ya itu. Nah, sekarang berikutnya coba Ibu menulis. Menulis agak besar biar nanti ditunjukkan di layar ya. Biar kita lihat. Ibu menulis dengar bacaan saya. Al-Jami'atun. Al-Jami'atun. Ya, saya ulangi. Al-Jami'atun. Al-Jami'atun.
Ya, silakan. Al ya al ja Al-jami'atun. Itu ibu punya mim itu seperti apa ya? Coba 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 tunjukkan ya, kita mau lihat. di Ini bag- yang ibu, 3 orang penguji mau melihat. Coba tadi angkat angkat ya. Coba angkat. Tidak Nah, kelihatan. Mana? al Kenapa huruf H-nya begitu, Bu iya Ida? makanya. melengkek Ibu dosen, melengkek Iya. ulangi. Coba coba coba. Hanya melengket, diulangi dulu ditulis. Kenapa kayak nomor Iya, ya. shit? Kayak kalau di Makassar Melengket. itu sulsel kue kering namanya. Di Parako, Bu Nelly. Kalau di Makassar. Ibu Marwana, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau tulisan kayak begitu muncul di papan tulis. Nah, sementara peserta didik di belakang ini ya, itu mereka punya tulisan ada yang bagus-bagus. Seperti Nah, coba-coba. tunggu dulu Pak dosen, saya lipat dulu sedikit yang tadi. Oke. Nah. Al-jami'atun ya, huruf jimnya itu harusnya dia agak di bawah ya. Nah, jadi langsung jangan kasih lurus kayak begitu. Kita belajar menulis nyambung ya, kita belajar menulis sambung. Jadi dari atas itu ya langsung jangan putus, dari atas itu jimnya di bawah terus naik ya. Iya Pak dosen. Nah, kalau huruf ta di belakang namanya ta apa itu? Yang ini Ya, yang itu. Itu ta apa ha? Coba diangkat. Saya tidak lihat titiknya. yang ini Pak dosen. Titiknya juga tidak kentara ya. Iya. Di tahun. Itu ta apa itu? Di belakang itu. Tamar buta. Ah, ta marbuta. Bagus. Nah, berarti Kenapa sudah ragu-ragu ngomong tamar buta? ragu. Ya? Agak nervous ketemu sama Pak dokter. Waduh. Habis Saya ini mau ini, kasih Pak dokter ice breaking dulu soalnya saya. ya jangan Ya takut. itu selama dia per-teaching Pak Dekan dia suka ice breaking dia. Oh begitu. Ice breaking dulu Bu Ida. Soalnya dia Karena TK kepala TK ini Pak Dokter. Iya, Ya? kalau TK kan Dia biasa lah. kepala sekolahnya TK. Oh gitu ya. Hmm, Waduh. Masya Allah, amin. Amin jelas, ya. jelas. Saya ajak dulu ya sedikit untuk ice breaking karena bagaimana Pak dokter baru pertama ketemu akhirnya kayak kaku sekali. Kalau sama Bu Pamong ya biasa jadi mungkin agak lebih ini. Kenapa? Coba ya kita sama-sama dulu Pak ya. Bisa Ya, kita ikut ya. Ben aja ke ice breaking. Enggak apa-apa Ji, Bu Pamong, enggak apa-apa Ji. Iya. Oke. Kalau saya bilang tepuk satu. Ayo. Weh, kita ini yang disuruh nih. Sama Bu, sama Bu. Ya, siap. Ayo. Barusan ada ini peserta. Kita disuruh ice breaking ini. Karena Baru oke, tepuk satu, tepuk dua, Gitu. tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk empat, satu, dua, tiga, empat, tepuk lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sekarang saya tidak, contohnya sudah, sekarang Ibu dosen, Pak dokter, sama Ibu Pamong, silakan ikuti aba-aba saya. 2 kali tepuk 5. Ayo. Semangat. Tepuk tangan semua. Oke. Hebat. ditunggu lolenya nanti Bu Wahida ke Ambon Pak ya. Pada Ya. sama Bu Nelly. Karena dia suruh ini ya. Barusan ada peserta kita disuruh. Disuruh ice breaking. Oke, semangat ya, semangat Bu Iya. ya. Terima kasih, Bu Ida. semangat, Ibu. Semua semangat. Oke, Iya, baik. Ibu Nur Wahida Belajar ya. ya, belajar terus ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter atas masukannya. Iya. Saya Oke. dulu mau tepuk ya. Tepuk cinta.
cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Love you. Mantap, 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 Bah- mantap, mantap. Bahaya nih nanti Pak Dekan punya istri marah ini. Udah, kebetulan saya kan S2, S3-nya kan di Makassar. Dia Ya. udah paham orang Makassar itu. Oke, baik Ibu Baik. Nur Wahidah, terima kasih. Sukses selalu untuk kemudian persiapan lagi untuk PPL dan ujian pusat ya. Oke, saya mengucapkan mohon maaf ya, mungkin atas segala kekurangan kami bertiga.